Yo dan halo lur, kembali again dengan Rizky di sini dan welcome back lagi di channel Aslan Farm. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips singkat cara sederhana menjaga kualitas air kolam bioflok pada kolam saya. Dan bagaimana caranya mempertahankan kualitas air kolam bioflok agar nafsu makan ikan dan kesehatan ikan terjaga selama berbudidaya. Ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati dan lebih baik berhati-hati sebelum hal bahaya terjadi. Pepatah tersebut sudah menjadi hal yang ampuh untuk mengatasi berbagai macam persoalan pada budidaya kita lur. Salah satunya yaitu persoalan kualitas air pada kolam bioflok kita lur. Namun tidak sedikit juga masih saya temukan pembudidaya pemula yang menganggap pengecekan kualitas air pada kolam bioflok merupakan hal yang sangat sepele lur. Dan tentunya berakibatkan bahwa banyak sekali permasalahan yang akan timbul di kemudian harinya. Karena faktor kelalaian dan juga berbagai macam penyakit menyerang pada ikan kita lur. Jangan di skip, simak sampai akhir, let's go! Pengecekan kualitas air di kolam bioflok sebaiknya seintens mungkin atau minimal 3 hari 1 kali lur. Hal ini bertujuan agar kita mampu mengantisipasi lebih sigap permasalahan yang akan terjadi di kemudian harinya. Pengecekan kualitas air kolam bioflok diharapkan sedetail mungkin dan mencangkup hal penting yang perlu sangat kita perhatikan lur. Beberapa parameter yang menjadikan pengecekan wajib pada kolam kita, diantaranya yaitu pengecekan dissolve oksigen atau pengecekan kadar oksigen di dalam air. Lalu ada juga parameter kedua, yaitu pH air untuk mengecek kadar asam pada kolam. Yang ketiga yaitu pengecekan vlog dan warna vlog terlarut pada kolam bioflok. Dan yang paling mudah yaitu pengecekan nafsu makan ikan yang kita pelihara lur. Cara yang pertama, yang paling mudah dan murah, yaitu dengan melihat secara seksama bagaimana nafsu makan ikan nila kita lur. Dan apakah konsumsi pakan yang kita berikan selalu habis seperti hari biasanya. Kualitas air yang sehat tentu membuat ikan senang berada di dalamnya dan selalu ditandai dengan pergerakan yang lincah dan juga nafsu makan yang selalu menggila lur. Namun, di sisi lain, ada perilaku ikan yang menandakan adanya permasalahan pada air kita lur. Di antaranya yaitu pakan yang diberikan selalu memiliki sisa, sehingga mengambang dan menjadi amoniak di kolam jika tidak kita ambil lur. Yang kedua yaitu pergerakan ikan melambat atau menurunnya nafsu makan ikan kita lur. Jika kedua tanda tersebut kita jumpai pada kolam kita, maka kita perlu waspada untuk mengecek parameter kualitas air yang lainnya lur. Setelah memperhatikan bagaimana nafsu makan ikan nila kita dan juga pergerakan ikan nila kita, ada parameter lain yang harus kita cek lur. Yang kedua dan yang paling utama yang harus kita cek yaitu tentang kadar oksigen terlarut di dalam air. Hal ini didasari karena semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan oksigen. Dan jika ketersediaan oksigen sangatlah minim, tentu hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan yang lainnya. Begitu juga pada air kolam kita lur. Jika oksigen ini kurang ideal, tentu akan mengakibatkan parameter air lainnya juga akan memburuk. Alat yang saya pakai untuk pengecekan kadar oksigen yaitu menggunakan Tetra Test O2 Kit. Alat cek kadar oksigen yang paling murah di kelasnya lur, dan juga sudah terjual di banyak tempat di online shop. Untuk pengecekan kadar oksigen, sebaiknya dilakukan di kondisi yang masih tidak ada cahaya matahari lur, atau kondisi dini hari. Mengapa harus dini hari? Alasannya adalah jika kadar oksigen pada malam hari yang sangat minim cahaya atau bahkan tidak adanya proses fotosintesis dalam air kolam dan ternyata menunjukkan hasil kadar oksigen yang ideal, maka dapat diasumsikan
bahwa jika dalam kondisi ada sinar matahari akan memiliki kondisi yang serupa, bahkan bisa memiliki kadar oksigen yang tinggi atau lebih baik daripada oksigen di malam hari lur. Namun, jika kalian untuk saat ini belum memiliki alat tes oksigen ini, kalian bisa dengan mudah melihat langsung ke pergerakan ikannya lur. Ikan yang kekurangan oksigen ditandai dengan adanya pergerakan menuju permukaan kolam dan seperti berusaha mengambil nafas di atas permukaan air kolam lur. Jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan ada yang salah dalam cara menghitung kebutuhan aerator kalian lur. Silahkan cek kembali apakah aerator dan tebar benih ikan nila kalian sudah baik dan benar lur. Dan tentunya memenuhi standar aerator minimal, yaitu 25 liter per menit hingga 30 liter per menit dan tebar benih maksimal 100 ekor per kubiknya lur. Yang ketiga, untuk pengecekan parameter kadar asam air kolam kita atau pH air lur. Langkah-langkahnya cukup mudah ya lur. Kita tinggal menyediakan alat pH meter dan juga langsung tes air kolam kita. Idealnya pH air untuk air kolam bioflok yaitu berada pada angka 6,5 hingga 8,5 lur. Jika kondisi pH pada kolam kalian ternyata terlalu basah atau di atas 8,5, maka perlu adanya penyesuaian ya lur. Penyesuaian pH air yang paling mudah yaitu dengan mengganti air dasar kolam secukupnya lur. Biasanya saya membuang sekitar 10 cm dan isi ulang dengan air yang baru lur. Namun hal ini tidak saya sarankan jika kondisi vlog masih di bawah 10 ml lur. Dan tidak mendesak ya lur, karena saya mengkhawatirkan jika kita melakukan pergantian air atau membuang air endapan bawah kolam, maka akan adanya bakteri pengurai pembentuk vlog yang akan terbuang sia-sia lur. Untuk parameter pengecekan kualitas air yang keempat, yaitu pengecekan kadar vlog pada kolam bioflok kita lur. Caranya cukup mudah ya lur, kita tinggal ambil botol pengetesan kadar vlog. Dan saya kebetulan membuat sendiri botol ini ya lur untuk cek kadar vlognya. Bagi yang belum tonton silahkan klik link video di deskripsi saya ya lur untuk membuat alat kadar vlog atau pengukuran kadar vlog sederhana. Pengecekan kadar vlog ini bertujuan apakah kita perlu mengambil langkah pengenceran kadar vlog atau bahkan sebaliknya, yaitu melakukan aplikasi susulan. Hal ini ditujukan supaya jumlah atau kelimpahan bakteri heterotrof di kolam bioflok kita pada angka ideal untuk mengurangi amoniak di kolam kita lur. Pada prinsipnya, kita sebagai pembudaya wajib memiliki standar vlog yang ingin dicapai lur, seperti halnya kadar vlog pada kolam kita. Saya pribadi memilih standar sendiri, yaitu maksimal di angka 30 ml per liternya lur. Hal ini saya terapkan karena saya ingin menjaga kadar oksigen dalam kolam tetap pada standarnya lur. Karena semakin banyaknya bakteri pengurai pada kolam kita, tentu akan membutuhkan juga oksigen yang jauh lebih banyak daripada standarnya. Secara teknis, pengetesan kadar vlog cukup mudah ya lur. Kita tinggal menyiapkan alat yang sudah kita buat atau beli, lalu kita tunggu hasilnya lur. Jika ternyata hasil menunjukkan bahwa vlog pada kolam bioflok kita sudah mencapai angka ideal atau standar yang kita inginkan, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kestabilan vlog tersebut. Di antaranya, yaitu memuasakan ikan. Hal ini bertujuan agar ikan kita dapat memakan vlog yang tersedia pada air kolam kita. Dan hal ini merupakan salah satu keunggulan juga di kolam sistem bioflok lur, yaitu tersedianya pakan alami yang sangat melimpah. Intinya, jika kita senantiasa melakukan pengecekan kualitas air secara rutin, tentu kualitas air yang kita budidaya pada kolam bioflok kita akan semakin ideal dan juga terjaga secara kesehatannya lur. Hingga pada akhirnya, target panen yang kita inginkan akan tercapai dengan mudah. Oke, mungkin hanya itu lur tips yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Bagi dulur-dulur yang baru mampir, yuk beri dukungan pada channel ini
supaya saya pribadi lebih semangat untuk berbagi di topik-topik yang mendatang. Oke, suwun ya lur, sampai jumpa di video berikutnya.